Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Manusia ini tidak pernah luput dari kodrat yang namanya itu mati, atau bahasa yang lebih pantas untuk kita manusia itu meninggal. Kita hidup, pada akhirnya kita mati. Kita lahir, pada akhirnya kita meninggal. Dan menuju ke sana yang namanya mati atau meninggal ini, Tuhan sudah mengatur kita manusia ini dengan berbagai cara. Ada yang tidak sakit, tiba-tiba meninggal. Ada yang sakit, baru meninggal. Ada yang masih muda-muda, tiba-tiba meninggal. Bahkan ada yang sampai tua, pada akhirnya meninggal. Itulah cara Tuhan memanggil kita. Dan kematian kita manusia ini ibarat kita lihat pohon mangga tuh. Mangga itu sebelum dia berbuah, dia harus berbunga dulu. Dan ketika berbunga, pasti tidak ada yang bertahan. Tidak semua bertahan, toh? Pasti ada yang gugur. Setelah berbunga, lalu menghasilkan buah. Setelah jadi buah yang kecil-kecil, tidak bertahan semua. Pasti ada yang jatuh dan beranjak menjadi buah yang sedikit besar atau dewasa. Tapi pada akhirnya pasti ada yang jatuh. Begitupun sampai dia masak bagus-bagus, pada akhirnya juga dia tidak bertahan, dia jatuh. Jadi secara alamiah atau kodrat kita manusia seperti ini. Jadi dalam hidup ini
kita tidak selamanya kita manusia, kecuali kita sebagai orang beriman ini melewati yang namanya mati itu, baru kita mengalami yang hidupnya selamanya, hidup kekal, hidup abadi. Oleh karena itu dalam hidup ini kita tidak hanya syukuri yang namanya kelahiran itu, tapi kita sebagai orang beriman lebih dari itu bersyukur yang namanya kematian. Karena melalui kematian kita baru mengalami yang namanya hidup selamanya, hidup kekal, hidup abadi. Dan proses untuk hidup abadi, hidup kekal, hidup selama-lamanya bersama Bapa di surga tidak mudah. Tidak mudah. Jadi untuk sampai ke proses itu tidak mudah. Dan sampai ke proses itu sesuai dengan cara hidup kita selama kita hidup. Kalau selama hidup banyak dosa, banyak kejahatan yang menuju ke surga, ya sedikit lambat. Apalagi yang namanya kita manusia ini tidak luput dari salah dan dosa, pasti menuju ke hidup abadi, hidup kekal itu menuju proses yang panjang. Dan proses menuju ke sana membutuhkan orang lain. Orang lain itu kita yang masih hidup ini. Dan mereka yang masih ada dalam proses itu disebut masih ada di api penyucian. Jadi api penyucian itu tidak dibuat-buat oleh kita gereja Katolik, tidak. Tapi sudah ada sebelum ada gereja Katolik ini. Tadi kita dengar dalam bacaan pertama, mereka percaya akan kebangkitan. Dan mencapai kebangkitan itu harus membutuhkan pertolongan orang-orang saleh. Orang-orang saleh yaitu orang-orang beriman. Pertolongan seperti apa? Pertolongan melalui doa-doa kita. Jadi jaminan mempermudah saudara-saudara kita yang berada di api penyucian. Dan kita sebagai orang beriman, tadi dalam Injil dikatakan, kalau kita melihat anak, berarti kita akan hidup bersama dia. Melihat anak berarti kita percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan mengalami kebangkitan seperti dia, hidup kekal. Jadi kita sebagai orang beriman ini, Bapak Mama, jangan bersedih. Ya. Secara manusiawi ya kita sedih, tapi jangan berlarut dalam kesedihan terhadap saudara-saudara kita yang mendahului kita. Jadi kepergian saudara-saudara kita yang menolong kita itu ibaratnya seperti ini. Kalau kita masih sedih-sedih, sampai sekarang mungkin walaupun sudah 5-6 tahun masih merasa belum terima. Jadi seperti ini Bapak. Misalnya saya dan satu adik perempuan ini yang kedua kakak adik merantau di tanah Papua. Berdua merantau cukup lama, sekitar 10 tahun. Tiba-tiba Bapak Mama di kampung sana suruh, Bapak adik perempuan bisa pulang kan? Karena sudah lama di situ. Ya saya sedih. Kami juga sudah susah senang sama-sama di sini. Dia harus pulang. Saya boleh sedih di sini, tapi Bapak Mama di sana sudah begitu senang menunggu kehadiran dia. Begitu pun gitu manusia. Kita sedih, menangis, saudara-saudara yang telah menunggu kita termati. Tapi Tuhan Allah di sana begitu senang menunggu kedatangan saudara-saudara kita yang telah menunggu. Amin. Amin.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.